Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan nama gue Ri Arsidamita dan aku merupakan anggota dari kelompok Saskia bersama teman-teman aku, Tutu, Amira, Adel, Amor, Jasmine, dan juga Olive. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sedang berada di Gedung Juang yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Dan kita di sini dulunya untuk mereview atau mengobservasi apa yang ada di museum ini. Stay tune. Kalau kita lihat nih dari patung-patung ini yang ada di sini, muka-muka di sini, kalian pada tahu nggak sih awal sejarah Museum Juang ini kayak gimana? Nah, jadi Museum Juang ini adalah salah satu gerakan awal kaum pemuda Indonesia yang memaksa tinggal Indonesia pada saat itu, yaitu Soekarno-Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemuda atau yang lebih dikenal dengan kaum militan Indonesia yang tidak punya harta dan hanya pusat pada satu tujuan, yaitu hidup martabat atau mati merdeka. Gedung Juang ini awalnya merupakan hotel bersatu milik seorang wanita Belanda. Lalu pada zaman pemerintahan Jepang, gedung ini dialih fungsikan sebagai pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Nah, di situ tuh ada beberapa tokoh nih, kayak ada Mari, Sultana, ini mereka itu salah satu orang-orang yang pernah ada di sini. Nah, jadi mereka itu adalah penghuni asrama politik pada saat itu. Nah, mereka disebut dengan Menteng 31. Kemudian mereka bergabung pada kedua tokoh proklamasi. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sedang ada di ruang masa Jepang atau Japanese Period Exhibition Hall. Jadi di ruangan ini terdapat sebuah semacam pameran, di mana pameran ini berfokus pada saat masa Jepang menjajah di Indonesia. Di sini teman-teman bisa melihat radio merek Philips. Di sini merupakan radio yang ada di zaman penjajahan dulu. Jadi radio seperti ini tuh merupakan saksi di mana kemerdekaan Indonesia dikabarkan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Next kita pergi ke Adel. Nah, di sini kita lanjut nih. Nah, yang patung yang ada kacamatanya ini namanya Wikana. Kalau nggak ada kacamatanya ini namanya itu Syarif Chaheb namanya kalau nggak salah. Nah, mereka ini tuh salah satu tokoh yang pernah ada di sini di Menteng 31 ini. Nah, di belakangnya ini ada beberapa foto nih. Ini tuh salah satu bukti bagaimana Jepang tuh menjajah Indonesia. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih ada sekelompok para pemuda yang tampak lurus yang kemungkinan berasal dari masa Musa pada masa pemerintahan Jepang. Nah, kita kesini nih. Di sini ada miniatur Museum Juang pada saat masih digunakan oleh Soekarno. Nah, kita bisa lihat di sampingnya ini ada dua mobil yang digunakan oleh Soekarno. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini tuh salah satu bukti-bukti foto di mana Jepang menduduki wilayah Indonesia yang pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang mengeluarkan ultimatum yang membuat Belanda nggak bisa berkutik dan menyerahkan seluruh kekuasaannya di Hindia Belanda kepada Jepang. Kita lanjut nih, siapa ya? Kayaknya Olive dulu deh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Bisa teman-teman lihat di sini adalah peta, yaitu Perserikatan Pembela Tanah Air yang disingkat menjadi peta, yaitu digunakan oleh orang-orang pembela Indonesia pada tahun 1945. Nah, bisa dilihat sih. Ada samurainya, guys. Nah, sekarang lihat sini. Ada Gunto, yaitu samurai Gunto yang digunakan oleh para bajak laut dari Jepang. Yang nama katanya diambil dari Shin Gunto atau Kai Gunto. Nah, di sini adalah dokumentasi pada saat Jepang dikenakan bom atom. Ya kan? Hancur semua tuh, kacau banget. Nah, gitu aja guys. Selanjutnya kita akan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, nah di sini aku ada dengan kain bagor. Di sini teman-teman bisa lihat kain ini agak berserat dan emang gak halus karena ini terbuat dari pisang-pisangan atau disebut dengan serat bagor. Dan kain ini tuh digunakan oleh masyarakat kelas bawah pada masa penjajahan. Karena pada masa penjajahan itu kan jarang banget ditemuin semacam benang atau kapur. Jadi masyarakat pakai kain bagor ini buat dijadikan baju. Dan lalu di sebelah ini ada uang Rp10 yang diterbitkan oleh koloni Jepang. Dan ini dulu sempat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun penerbitnya itu adalah koloni Jepang. Nah, mungkin segitu aja. Kita lanjut kemana lagi ya? Oke, ayo. Teman-teman, jadi ini ada ruang pemuda 31 atau ruang perjuangan fisik dan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, pas teman-teman masuk ke ruangan ini, teman-teman akan disambut dengan lukisan pertempuran Jawa Timur antara Republik Indonesia dan juga negara Belanda pada tahun 1945 dan tanggal
tanggal 10 November yang sekarang ditepati sebagai Hari Pahlawan se-Indonesia. Nah, misalnya teman-teman bergeser sedikit, teman-teman bisa melihat di sini ada mini diorama upacara pengibaran bendera merah putih di mana Bapak Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan kita di depan rumah beliau sendiri. Dan di sini terdapat tulisan Bapak Soekarno dan juga lukisan Ibu Pertawati pencipta bendera merah putih yang sekarang berkibar dimanapun kita berada. Nah, di sini juga ada 3 koleksi mobil Bapak Soekarno yang beliau pakai saat masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Teman-teman, di sini ada banyak sekali saksi-saksi sejarah kemerdekaan Indonesia, mulai dari kursi santai Bapak Bung Hatta. Di sini juga ada beberapa memorabilia akan kehormatan Dr. Pribadi Bung Karno, dan di sini juga terdapat beberapa koleksi seperti buku. Dan di sini ada palu yang dimana palu ini merupakan palu yang meresmikan kemerdekaan Indonesia di persidangan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kakak. Apa? Kurikulum Merdeka? Bukan. Ini Merdeka 31 pada pasca kemerdekaan. Jadi Merdeka 31 adalah sebuah organisasi pemuda yang ada di Menteng, dan lalu kemudian Merdeka 31 ini melebur ke Komite Fund Aksi Revolusi. Lalu kemudian mereka membuat program tahunnya, yaitu mendesak untuk membuat rapat Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan ini merupakan kondisi rapatnya. Lalu kemudian Komite Fund Aksi Revolusi juga menjadikan peta atau pembela tanah air dan menjadikan Keiko sebagai Rakyat Tentara Indonesia atau TNI. Dan kemudian peta dibubarkan oleh Jepang. Lalu Komite Fund Aksi Indonesia Pusat menyusun program barunya, yaitu menjadikan API atau Angkatan Pemuda Indonesia bersatu dengan Laskar Rakyat Jakarta Raja yang dibentuk di belakang Gedung Menteng 31. Lalu kemudian pada tanggal 11 November 1945, Perdana Menteri Syahrir menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota diplomasi. Lalu Menteng 31 dan Laskar Rakyat Jakarta Raja membubarkan diri, dan kemudian mereka pergi ke daerah Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Halo guys, Konnichiwa. tahu nggak sih ini siapa? Nah, beliau ini adalah tokoh Belanda bernama L.C. Skumper yang mendirikan Hotel Skumper, dan yang pada sekarang ini berubah menjadi Gedung Juang. Nah, pada tahun 1930, daerah Menteng ini ditumbuhi oleh hutan bernama Hutan Menteng. Nah, yang mana seiring berjalannya waktu, daerah hutan Menteng ini dibeli oleh orang-orang Hindia Belanda yang sebelumnya itu adalah punya orang-orang Arab. Dan seiring perkembangannya waktu, hotel Kayak ikan mas pok. Menjadikan Jakarta sebagai kota diplomasi, dan akhirnya pada Menteng ini hapus dulu. Uni Bapuan.